Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Aprilia dengan nomor NIM 0122232222. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis media konten untuk memenuhi tugas media literasi membuat video dari sebuah buku. Mengapa konten itu penting? Media konten atau konten media adalah dasar dari dampak media. Sebagian besar konten media terbuka dan dapat diakses oleh semua orang untuk belajar. Konten komunikasi menarik tidak hanya dalam dirinya sendiri, tetapi juga sebagai indikator banyak kekuatan lain yang mendasarinya. Mempelajari konten membantu kita menyimpulkan hal-hal tentang fenomena yang ada kurang terbuka dan terlihat. Sekilas melihat cerita di National Enquirer menunjukkan bahwa mereka merancang untuk menarik jenis yang berbeda audiens daripada yang ada di New York. Membandingkan editorial di Wall Street Journal dengan yang ada di Washington Post, menunjukkan orientasi politik yang sangat berbeda. Studi tentang konten media juga membantu kita memprediksikan dampaknya terhadap audiens. Efek media penelitian biasanya sebagai langkah pertama menemukan pesan apa yang tersedia untuk audiens. Fungsi penting komunikasi menurut Hart Lasworth ada 3. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang kedua korelasi bagian-bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan. Yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Wright 1936 menambahkan hiburan penelitian komunikasi cenderung untuk studi mereka di sekitar kategori fungsional. Surveillance atau pengawasan. Fungsi pengawasan ada di konten berita. Wright 1986 mengumumkan bahwa berita memberikan peringatan tentang ancaman dan bahaya yang akan terjadi di dunia dan berguna untuk aktivitas masyarakat sehari-hari. Berita biasanya didasarkan pada beberapa peristiwa yang mendasar dan secara tradisional ada pemisahan yang jelas antara subjek berita dan produsernya. Produser berita tidak seperti produser hiburan, tidak memiliki kendali penuh atas peristiwa yang terjadi dasar produser mereka. Korelasi atau correlation, fungsi korelasi Laswell kurang spirit, tetapi Wright mengaitkan dengan aktivitas editorial dan propaganda yang dengan menghasilkan tanggapan yang sesuai dengan masyarakat yang diidentifikasi melalui konten pengawasan. Salah satunya, dari banyak analogi Laswell, sekawannya domba mendapatkan manfaat dari beberapa anggota yang bertindak sebagai penjaga untuk memperingatkan sisanya. Bila perlu, media dianggap sebagai instrumen fungsional yang dapat digunakan para pemimpin untuk memobilisasi masyarakat menuju tujuan yang disepakati bersama. Transmission atau penularan. Hampir semua media massa menjalankan fungsi ini pada suatu saat, dan peneliti media telah memeriksa fenomena itu. Konten pengawasan, korelasi, dan hiburan semuanya membantu mentransmisikan pelajaran anggota baru masyarakat. Entertainment atau hiburan menganggap konten hiburan sebagai sesuatu yang memberikan relaksasi kepuasan langsung dan kelonggaran bagi konsumen, dan sesuatu yang berada di bawah kendali penuh produsennya. Konten hiburan mungkin menjelaskan realitas, mewakili pengalaman manusia, dan berasal dari kehidupan nyata. Tetapi hiburan biasanya tidak dirancang untuk menyampaikan peristiwa aktual. Sebagian besar konten televisi termasuk dalam kategori fungsional ini, dan studi tentangnya akan mencakup kekerasan televisi yang dilakukan oleh Georges Gerbaud 1971. Jelas kategori fungsional yang digariskan oleh Laswell dan Wright tidak eksklusif satu sama lain dan sering kabur, tetapi pada dasarnya yang pertama dan terakhir, berita atau pengawasan dan hiburan yang menjadi perhatian kita di sini. Sebagian besar penelitian komunikasi awal, misalnya analis propaganda, berkaitan dengan korelasi konten, daya tarik yang terbuka dan persuasif. Tentunya, dengan maraknya mass marketing, terutama setelah Perang Dunia Kedua, konten semacam ini telah berkembang menjadi pesan yang sangat besar. Tapi, korelasi konten hanya merupakan bagian dari apa yang diproduksi media. Konten hiburan tidak umum dirancang khusus untuk membujuk
walaupun sebenarnya dapat mencapai tujuan itu. Dan hanya A persentase kecil dari ruang yang tersedia di surat kabar harian atau waktu yang tersedia di jaringan atau siaran berita lokal berisi sudut pandang editorial terbuka. Jadi, persuasi awal editorial penelitian tidak benar mencerminkan peran informasi media dan pengaruh terhadap pembelajaran konten simili atau kemiripan konten. Meskipun konten berita dan hiburan berbeda dalam hal yang sangat penting, mereka memang berbeda juga serupa dengan cara yang terlihat saat kami mulai mencoba mengkategorikan konten. Yang sering membedakan sewenang-wenang tidak berlaku. Lingkungan simbolis media berita dan hiburan sama-sama memberitahu kita sesuatu tentang dunia, dan bersama-sama mereka membentuk lingkungan simbolis yang signifikan. Fakta bahwa beberapa konten secara resmi diberi label hiburan tidak membaca kurang kuat sebagai kekuatan budaya. Dan dengan berita dan hiburan, frekuensi pesan, teknik produksi, dan halayak sasaran dapat diperiksa secara sistematis. Humanistik versus tradisi behavioris. Kaum humoris lebih kecil kemungkinannya daripada ilmuwan sosial untuk bertanya, apa media mencerminkan realita? Mengapa melihat media konten sebagai bagian integral dari budaya nyata, bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari budaya itu? Budaya adalah dimanifestasikan dalam banyak cara, salah satunya konten media. Seorang humoris memeriksa konten untuk makna estetika dalam analis film pasca peperangan. Misalnya sarjana humanis mengambil dari psikoanalisis dan antropologi budaya untuk menganalisis bagaimana film mengungkapkan kebenaran tentang masyarakat atau budaya sejarah. Chris Strom 1982 dan sarjana yang lebih baru seperti Horace Newcomb 1982 telah mempelajari televisi di jam tayang utama dan siang hari. Serial untuk menemukan wawasan tentang drama, ritual, dan mitologi. Newcomb berpendapat bahwa televisi adalah salah satu contohnya. Kuantitatif versus kualitatif. Analisis konten perilaku tidak selalu atau harus dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif atau numerik, tetapi keduanya cenderung berjalan bersamaan. Studi konten humanistik secara alami condong ke arah analisis kuantitatif. Kuantitatif memiliki nilai yang besar dalam memperingkas apa yang dapat ditemukan dalam konteks media, dan salah satunya pendekatan ilmu sosial yang paling populer untuk penelitian media, analisis konten, adalah analisis konten yang objektif, sistematis, kuantitatif, dan nyata. Berelson 1952. Wright 1986 melihat peran jurnalistik dalam korelasi mendefinisikan sebagai seleksi, evaluasi, dan interpretasi peristiwa. Ini menandakan kepentingan relasi dari apa yang dilaporkan. Melalui konvensi berita utama dan perangkat lain, kategori-kategori ini tidak eksklusif satu sama lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.